Hmm, Kali ini pertama kali gua bercerita ngobrol santai tentang Tuhan, ideologi dan keajaiban. Pertama-tama yang mau gue bahas, akankah Tuhan itu ada, keajaibannya itu ada? Akankah semua yang telah terjadi di dunia ini telah tertulis di Lauh Mahfuz, di dalam kitabnya? Benarkah Tuhan itu ada, Allah, dan masih banyak lainnya yang prasangka itu terlihat janggal. Yang pertama, Tuhan berbeda-beda di dalam agama. Yang pertama, contoh pertama, di dalam Kristen Holy Bible, Yesus itu sebagai Tuhan, anak Bapa Allah di sorga. Sedangkan di berbagai agama Hindu, Buddha itu bukan agama ya. Buddha itu adalah seorang tapi bukan, nggak ada Tuhannya di Buddha itu. Seperti seperti filosof yang mencari keberadaan Nibbana. Dalam itu Buddha itu disebutnya nirwana, ketenangan. Nggak tahu itu bahasanya itu nibbana dalam bahasa sastra, ketenangan etimologi jiwa seseorang. Dan di dalam agama Islam itu sangat unik ya. Islam itu Tuhannya nggak kelihatan, dan itu ada agama Samawi, agama Abrahamik, agamanya Ibrahim, agamanya Abraham, Ibrahim, Ismail, Ishak keturunan Bani Israel dalam sejarah peradaban kuno. Bani Israel, peradabannya Ishak, dan itu Yahweh keturunannya Yehuda, itu turunan dari Ishak. Dan Ismail itu apa ya? Beda ya, ada Ishak dan Ismail itu etimologinya itu anak apa sih? Keturunan Ibrahim alaihissalam. Nabi Abraham itu Ibrahim alaihissalam itu tokoh yang cerdas dulu ya. Tapi kalau ngobrol-ngobrol santai tentang Tuhan gak cukup sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 7 jam itu ketika doa nggak dijawab, masih banyak berbagai macam. Ketika kamu sedang terpuruk, Tuhan jahat, caci maki Tuhan, Allah tai lah, Allah setan, babi, Tuhan anjing, semuanya disebutin penghinaan. Semuanya. Banyak orang gila tentang agama. Gila karena ada itu tokoh sufisme, tasawuf itu mencari keberadaan Tuhan, hakikatnya gimana, ketenangan jiwa. Bab pertama sih di ngobrol-ngobrol santai ini gak muluk-muluk ya. Karena di tahun 2020 atau di tahun 10 tahun ke belakang, di tahun 2010 itu sangat nggak tahu ya. Di sini sih saya pribadi Tuhan apa ya? Maksudnya sih banyak banget orang Kristen, tokoh apa sih? Ya cukup banyak yang menjelekan satu sama lain. Islam ini, Nabi Muhammad,
tukang cabul. Terus 72, waduh banyak banget gua lihat di komentar. Gila penghinaannya. Allah nyebutnya pakai W, bukan Allah, bukan Allah. Ini pakai W. Itu pakai au. Emang au sakit? Allah. Itu udah penghinaan banget. Terus aduh, ya gua aneh banget. 72 bidadari. Terus si videolis ini podcast Insan Moko Ginta. Itu bukan bahas orang lain sih, masing-masing gak ada untungnya ke gue. Tapi yang paling parah itu tuh mecahin keperan. Aduh, emang sih surga juga bisa jadi hayalan, tapi ini lucu. Padahal sama-sama agama samawi tapi saling hina. Hindu, waduh kalau Hindu sih serem banget ya. Dewanya pun warna ungu, ada ulernya gitu. Waduh, itu Tuhan menandakan Tuhan bukan yang baik, Tuhan jahat. Jadi seseorang mau nyembah Tuhan karena Tuhan itu maha baik. Kalau Tuhannya jahat, serem, berwujud setan, orang pasti nggak mau. Karena orang suka keindahan. Manusia itu suka keindahan ya. Cewek suka yang ganteng, cowok juga suka sama yang cantik. Nggak ada. Ini ada penjelasan ilmiahnya di bukan promo, tapi kan Hitman System dulu itu. KC atau Honji Milagro itu kan membahas lah keindahan yang maksudnya lo mau lari dari kenyataan juga, mau lari bahwa cinta mah nggak harus mandang fisik. Apa yang lo maksud suka sama seseorang itu apanya, kelebihannya apanya, pasti ada yang diunggulin. Ada contoh kelebihan fisiknya, cantik apa, gue kalau pasti cantik lah. Takdir. Kalau masalah takdir, katanya sih Tuhan Allah menciptakannya makhluk berpasang-pasangan, tapi ya masih ada yang Jonas atau udah berikhtiar sebisa mungkin ya tetap gak laku. Tapi kan kalau Allah telah berkehendak, dia telah berkehendak ya kun payakun katanya. Ini masalah keimanan ya, keraguan keimanan itu lawanan, tapi kan ya mau ya masih banyak banget, tapi berhubung mood gue lagi nggak mood, sampai sini aja ngobrol santuy-santuy. Emang ya sampai sini aja.